Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Aries, kali ini aku akan melakukan reading ya mengenai kabar hati dia yang terdalam untuk seseorang yang pernah menyakiti kamu. Ya, ini adalah request dari salah satu subscriber yang baru sempat aku buatkan ya. Di sini kita akan coba cari tahu, namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya. 100% untuk semua Aries di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, Aries, di sini aku akan coba shuffle kartunya untuk kamu ya. Kabar hati dia yang terdalam untuk seseorang yang pernah menyakiti Aries. Kabar hati dia yang terdalam untuk seseorang yang pernah menyakiti Aries. Aries, kabar hati dia yang terdalam untuk seseorang yang pernah menyakiti. Wow, banyak sekali di sini ya. Aries. Okay, once more, Aries. Kabar hati dia yang terdalam untuk seseorang yang pernah menyakiti Aries. Oke, cukup ya. Kita lihat di sini ada The Hermit. Lalu di sini ada The Empress ya. Ada Knight of Cup. Ada Two of Sword. Oke, lalu ada Six of Sword. Ada juga di sini Eight of Cup. Ada Ten of Sword and King of Cup ya. Oke. Dan bottom of the deck ada Six of Wands, ada The Hierophant, The High Priestess, Three of Sword ya. Beberapa di antara Aries mungkin di sini kamu dealing dengan Cancer, dengan Pisces, Scorpio. Lalu ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada di sini juga Aries ya, sesama Aries. Ada Leo dan ada Sagittarius ya. Di sini aku lihat energi yang paling kuat ya. Di sini juga ada Virgo ya. Jadi yang paling kuat di sini ada Virgo, ada Libra ya. Namun jangan selalu berpatokan pada zodiak karena mungkin zodiak hanyalah sebuah energi. Jadi tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Untuk Aries di sini kabar dia, ya, kabar hati dia yang terdalam. Aku ngeliat di sini memang dia ini adalah seseorang yang pernah pergi meninggalkan kamu gitu ya. Dia sudah berbalik arah ya, meninggalkan kamu. Di sini mungkin kamu sama dia sudah tidak ada komunikasi. Oke, aku ngeliat di sini entah dia yang menarik diri dari kamu atau kamu yang menarik diri dari dia. Intinya di sini sudah tidak ada komunikasi ya di antara kalian. Oke, di sini pun memang udah jelas ya. Aku ngeliat dia pergi dari kamu. Ya, pergi meninggalkan kamu. Aku lihat di sini ada perpisahan yang terjadi di antara kalian gitu ya. Dan aku lihat saat ini dia sedang fokus sih dengan diri dia sendiri gitu ya. Dia fokus dengan apa ya? Ya fokus introspeksi diri atau evaluasi diri gitu ya atas apa yang terjadi sama kalian gitu ya. Di sini dia kayak sedang banyak berpikir lah gitu. Sedang butuh waktu untuk sendiri mungkin ya. Butuh waktu untuk berpikir lebih jernih di sini, butuh ketenangan seperti itu.
oke, sedang mencari jati dirinya, apa sih yang sebenarnya dia inginkan gitu ya di dalam hidupnya gitu ya. Aku ngeliat di sini kayak dia benar-benar sedang mencari tahu itu ya. Dia sedang banyak mencari pencerahan, mencari perenungan gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke, dan aku ngeliat kayak selama dia pergi dari kamu, di sini dia fokus dengan diri dia sendiri sih, gitu ya. Dia benar-benar fokus untuk mengevaluasi diri dia, ya. Dan sebenarnya aku lihat di sini dia sulit sekali sih untuk move dari kamu. Ya, dia sulit sekali untuk mengalihkan pikirannya dia dari kamu. Walaupun dia udah pergi dari kamu, ya, tapi sebenarnya hatinya itu masih sulit gitu ya untuk melepaskan kamu, ya. Memang mungkin dia sudah tidak lagi bersama kamu, dia sudah pergi meninggalkan kamu, tapi sebenarnya bagi dia, ya, move dari kamu itu bukan hal yang mudah. Ya, mungkin tidak semudah apa yang dia pikirkan. Ya, ternyata sulit sekali. Karena di sini kayak dia hanya merasa nyaman ya dengan kamu. Dia merasa kamu yang bisa membuat dia happy. Jadi kayak sulit banget dia untuk mencari pengganti kamu seperti itu. Ya, dengan kamu dia merasa bahagia, nyaman gitu ya. Dan mungkin sampai saat ini pun dia masih punya perasaan sama kamu ya, perasaan sayang. Oke. Masih sayang sama kamu sebenarnya, walaupun memang dia sudah pergi gitu ya dari kamu. Mungkin sebelumnya di sini sempat terjadi konflik di antara kalian yang mungkin konfliknya hanya itu saja yang membuat dia lelah atau jenuh dalam menghadapi konflik itu gitu ya. Ya, dan di sini juga dia merasa kayak ya mungkin jalan terbaik adalah pergi gitu ya. Dia berpikir bahwa jalan terbaiknya adalah pergi. Karena dengan berkonflik kan kamu sama dia akan terus saling menyakiti dan dia tidak mau itu terjadi terus-menerus karena memang di sini dia mungkin menyayangi kamu gitu ya. Jadi daripada harus terus berkonflik, daripada terus saling menyakiti, dia berpikir pergi adalah jalan terbaiknya gitu ya. Sebenarnya di sini dia pergi juga tidak dalam keadaan yang happy gitu. Sebenarnya dia juga sedih meninggalkan kamu. Ya. Dia cuma butuh waktu mungkin untuk menenangkan hati dan pikiran dia. Ya, dan di sini memang dia itu masih singles gitu ya. Beberapa orang yang dealing dengan kamu Aries di sini dia singles dan dia berusaha untuk lebih mencintai diri dia sendiri. Berusaha untuk berbahagia dengan diri dia sendiri, ya. Berusaha menikmati hidupnya walaupun memang dia singles seperti itu. Tapi terkadang tidak bisa dipungkiri sebenarnya di sini ada ya, perasaan yang sangat-sangat sedih gitu ya. Terluka gitu ya. Di sini mungkin dia terluka oleh keadaan, ya. Ada sesuatu yang memang di sini aku lihat melukai dia. Ada sesuatu yang benar-benar menguras pikiran dia, menguras emosi dia, yang menyakiti dia di sini. Gak hanya mental tapi perasaannya, ya seperti itu. Dan memang di sini pun aku ngelihat sepertinya, aku ngelihat di sini dia bingung gitu ya dengan apa yang harus dia lakukan. Ya dia bingung untuk mengambil keputusan apa gitu ya. Karena di sini aku ngeliat kayak dia seperti dihadapkan pada dua situasi, dua kondisi, ya, atau dua priority gitu ya. Jadi di sini dia bingung dia harus gimana, dia harus melakukan apa, ya. Dia harus memilih yang mana. Dia nggak tahu di sini. Ya dia sangat-sangat apa ya, dilema seperti itu, ya. Ya aku lihat seperti itu dan aku ngeliat di sini nggak bisa dipungkiri juga dia itu masih menyimpan perasaan yang besar untuk kamu, ya. Kalau dibilang masih sayang, aku ngelihat di sini masih, ya. Sebenarnya dia sedih, ya dia terluka, dia berantakan ketika dia mungkin pergi dari kamu atau dia harus berpisah dengan kamu. Tapi di sini dia kayak berusaha untuk memendam ya apa yang dia rasakan itu, ya.
dia berusaha terlihat baik-baik saja di depan orang lain, bahkan di depan kamu sekalipun. Karena di sini dia mencoba untuk mengontrol perasaan dia, berusaha untuk bijaksana dalam menyikapi kondisi, ya. Dan di sini sepertinya dia lebih banyak menyibukkan diri dia di karir ya, aku lihat di sini. Di pekerjaan ya. Mungkin di sini juga ada target yang dia raih gitu ya dalam karirnya, ya. Mungkin dia sudah meraih kesuksesannya kah, atau ada pencapaian yang dia dapatkan pada karirnya gitu ya. Ada goals yang dia dapatkan, ya itu mungkin yang membuat dia bahagia, yang membuat dia lebih bisa menikmati hidupnya seperti itu ya. Dan aku lihat di sini juga orang-orang di sekitar dia ikut mengagumi ya kesuksesan dia atau pencapaian-pencapaian dia. Dan di sini juga aku ngeliat di sini dia udah banyak belajar dari segala sesuatu yang terjadi sama kalian. Di sini dia banyak belajar, dia mengambil hikmahnya gitu ya. Dia banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dia perbuat dari kamu. Dia belajar menjadi pribadi yang lebih bijaksana seperti itu. Dan di sini dia lebih banyak berserah diri ke Tuhan sih, lebih banyak memohon yang terbaik sama Tuhan gitu ya, dan memohon petunjuk Tuhan seperti itu. Oke. The High Priestess. Oke. Tuh, aku ngeliat di sini sebenarnya dia sangat tersakiti, sangat terluka gitu ya. Ada sesuatu yang melukai dia, sesuatu yang menyakiti dia di sini ya. Tapi dia cuman memendam ya. Aku lihat dia memendam, dia menyembunyikan kesedihannya gitu ya. Oke. Menyembunyikan perasaannya gitu ya. Dari kamu atau dari siapapun di sini. Dan dia berusaha untuk fokus pada karirnya. Dan sebenarnya di sini dia ingin banget sih gitu ya bergerak menuju kamu. Bahkan di sini dia ingin banget untuk menghubungi kamu, ya membuka komunikasi, dia ingin dekat lagi sama kamu, ya. Cuman mungkin butuh waktu ya, karena di sini dia masih ada ragu-ragu gitu ya. Mungkin di sini dia masih belum berani gitu ya, karena ya mungkin dia takut ketika dia menghubungi kamu, respon dari kamu itu tidak sesuai dengan harapan dia kah, seperti itu. Ya, jadi masih ada keraguan. Oke, di sini. Oke, mungkin itu aja sih ya yang dapat aku sampaikan untuk Aries. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan. Karena ini general reading, jadi bijaksana dalam menonton video ini dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye!